Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wa tayyiban mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan banyak dunia lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan wajib mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Juga insyaallah apa yang kita harapkan dan kita inginkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijaga serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib, maka dari itu mari kita kembali kaji kitabnya yang punya dan bawah. Dibuka halaman 52. Halaman 52 baris pertama, tepatnya wanami matu. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan namimatu, yang ngaduh-ngaduh. Wahia, ari ngaran ngaduh-ngaduh. Naqlul qauli, eta mindakeun ucapan. Lil ifsadi, karena ngarang rusak. Wa tahrisyu, jeung ngahujuhkeun. Min ghairi naqlil qauli, anta kalawan mindahkeun ucapan. Walau bainal bahaimi, senajan antara sato
fil waqi'i solaya jeung bukti wal yaminu jeung sumpah al kadzibatu anu bohong. Terus gitu bela lah. Nah itu lugat atau terjemah Sundanya. Insyaallah selanjutnya lugat atau terjemah Indonesia dan penjelasannya masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan lisan, mulut lah ya. Perlu diingat artinya maksiat itu dosa. Nah, kalau dosa disiksa. Nah, disiksa itu bisa di dunia, terlebih lagi di neraka, alhamdulillah. Makanya yang belum hindarkan. Dan kalau sudah terjadi, hilangkan. Nah, diantaranya maksiat yang berhubungan dengan lisan, sebagaimana tadi dikatakan warnami matu, namimah. Bagus ya kedengaran namanya namimah ya. Tapi artinya jelek ini. Namanya itu ngadu-ngadu. Kalau bahasa kerennya mah provokator. Nauzubillah bin dzalik. Nah, apa sih pengertian namimah? Nah, di sini dijelaskan juga ya, wahia namimah itu naklul qauli, memindahkan omongan lil ifsadi, karena untuk merusak. Jadi namimah mindahin omongan orang, tujuannya untuk merusak, ngadu domba. Ya seperti gini umpamanya si C nih ketemu sama si A. Ya, si C ketemu sama si A. Nah, si A ini ngomongin si B. Si A ngomongin si B. Ya kejelekannya, bukan kebagusannya. Kalau kebagusan bagus ya. Ini mah kejelekan. Kemudian sama si C itu disampaikan ke si B. Kira-kira gimana? Si B nya kira-kira. Iya, bahkan lebih bisa jadi ya, dibumbuin gitu. Marah kan? Nah, kemudian si B juga ngoceh. Ya, lebih ngomongin lagi kejelekannya, bahkan lebih ya, disampaikan lagi ke si A. Nah, si A yang tadinya hanya ngomongin kejelekan ya, sekarang jadi marah. Tuh. Jadi si B emang udah marah gara-gara disampaikan omongannya sama si C itu ya, si C juga si A juga marah. Akhirnya ribut. Itu kayak gitu tuh, provokator. Ya, suka ada aja, Pak. Ya, tapi di sini mah mudah-mudahan nggak ada ya. Iya, ini mah soleh-soleh aja.
Naudzubillah ya. Ya. Nah, supaya lebih yakin nih tadi ya, kalau yang belum mudah-mudahan nggak sampai ngerjain, atau bagi yang udah ngerjain atau obat lah hilangin ya. Makanya udah tahu nih akibat-akibatnya nih. Iya, tulis. Jadi temanya kalau mau dicatat ya, akibat provokator gitu ya lah. Ngerti nggak provokator? Ntar apa ya provokator? Nulis katanya dulu. Tapi ini provokator apa ya? Provokator. Emangnya kalau bahasa keren pak, jeleknya keren aja ya. Iya kayak provokator, jelek padahal. Provokasi jelek. Iya. Ya bahkan maling aja maling. Kalau bahasa keren menjadi keren. Apa? Koruptor. Iya. Jablay aja kalau bahasa keren menjadi keren. Jadi apa? PSK apa tuh? Pokoknya mah keren aja lah. Jadi bayangin ketipu sama bahasa nih ya. Iya. Nah, diantaranya nih ya, akibat namimah, ngadu atau provokator. 1, menyebabkan siksa kubur. Alhamdulillah. Itu kubur kan kita tahu ya, mana sempit, gelap, sendiri, nggak disiksa juga udah sengsara ya. Apalagi ini menjadi disiksa lagi. Nah, berkenaan dengan ini nih ya, ini ada hadis. Iya. Jadi riwayat Imam Bukhari Muslim ini populer ya. Ya terjemahannya langsung ya. Jadi dengerin, perhatikan. Nabi pernah melewati pada pekuburan. Tiba-tiba tuh Nabi ngeheleng, ngerti ngeheleng? Jadi berhenti, kayak ada yang didengerin. Ya emang. Jadi itu di pekuburan itu ada 2 kuburan yang penghuninya lagi disiksa. Ya dosanya ya 2, beda, yang 1 sama yang 2 ini beda ya. Kalau yang 1 mah nih disiksanya sepele mah. Gara-gara kalau BAK apa namanya BAK? Kalau BAB buang air besar, kalau BAK buang air kecil. Apa namanya di sini? Pipis lah ya. Pipis. Dia enggak istinja. Ya enggak cebok lah. Takut ngerti doang istinja apa sih, jadi cebok enggak cebok. Ataupun cebok tapi airnya enggak suci mensucikan, sama aja. Makanya bapak itu jangan asal cebok aja lagi. Nah, apalagi yang enggak cebok mah. Ini kayak apa tuh? Supir. Enggak semua ya. Maaf ini mah enggak ya. Iya. Iya, enggak semua. Iya, kadang-kadang tuh supir makanya ngasal kalingan bannya udah jadi ya. Iya. Ya udah begitu aja. Itu pada sepele. Tapi naudzubillah itu bisa menyebabkan siksa kubur. Bebay makanya jangan lah. Saya emang nggak sholat ini, tetap aja udahnya nggak sholat,
Iya, begitu lagi. Keruan dah kalau sholat mah dia ntar bagaimana sholatnya? Jangan najis itu ya. Tuh. Jadi usahakan kalau mau kencing, ya kalau ukuran nggak bisa cebok mah tahan dulu dah. Ataupun cebok itu kalau airnya belum diyakini suci mensucikan, jangan dulu. Makanya saya mah kalau itu di rest area ya ataupun di tempat umum tuh, itu kalau yang di itu karena meragukan, ya kerannya nggak hidup, saya mah nggak berani. Takutnya doang. Itu bebas sih mah, ya. Kalau air kali mah itu tuh nggak salah cebok, rendemin aja udah. Kenapa? Ya sebenarnya mah kalau itu ya, jadi ada yang mengatakan apanya? Segitu pakai air itu. Airnya gitu ya. Ya memang masalah air yang itu ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak. Tapi kita lihat dulu itu kira-kira kaporitnya ketengat enggak gitu ya. Iya, memang itu hilafiyah gitu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak ya. Tapi kalau sekali lagi, kalau memang enggak kecium begitu kaporitnya enggak masalah. Kan ada air kadang-kadang tuh seperti air ini pom ya. Pam. Suka benar-benar menyengat kaporitnya. Enggak boleh tuh walaupun airnya di keran gitu ya. Ya sebab itu udah merubah gitu. Jadi satu tuh. Nah yang kedua nih. Nah itu yang kedua nih dosanya nih ya. Tadi itu yang disiksa dikubur. Itu tadi yang dimasukin di sini. Orang yang suka ngadu-ngadu. Ya, provokator. Nah setelah itu tuh, itu sahabat juga udah nanya, udah dijelaskan. Akhirnya tuh Nabi naruh pelepah korma di kuburan itu masing-masing tuh, sering sepotong lah. Nah barang ditanyakan itu kenapa? Mudah-mudahan ini bisa meringankan siksa kuburnya. Jadi makanya tuh kalau di kita kan kadang-kadang kalau habis dikuburin suka ditaburin kembang gitu ya. Itu tujuan ke situ tuh. Harapannya supaya tuh pohon itu bisa beristighfar ya, bisa berzikir yang meringankan siksa yang dikubur itu gitu. Nah, itu. Nah, yang kedua nih, akibat daripada mengadu-ngadu. Tidak akan masuk surga. Kita semua pasti pengen masuk surga ya. Penjahat juga pengen masuk surga. Tapi gara-gara dia mengadu-ngadu tuh, kalau kata-katanya mengadu domba, takut disangka ngadu domba lagi ya. Walaupun dia rajin ibadah, ya kan orang ibadah karena pengen dapat rahmat Allah, pengen masuk surga. Sebab kalau neraka mah tadi nggak enak ya. Surga mah kan kita semiskin-miskin kan 10 kali lipat dunia ini punyanya. Tuh, makanya ibadah gitu ya. Tapi ini sekali lagi gara-gara dia itu mengadu-ngadu, provokator. Nah itu walaupun rajin ibadah, tetap dia itu nggak bakal masuk surga. Nah dibilang jadi karena memang ini masuk dosa besar, kecuali nanti mungkin setelah disiksa ya berbagai macam. Kemudian yang ketiganya nih, akibat mengadu-ngadu ya, adalah tidak diterima doanya. Nah kita kan mau rajin ngedoa, pengen diijabah, pengen dikabul sesuai kebutuhan ya. Ada yang pengen ini, pengen itu. Ya makanya doa itu kan senjata mukmin. Tapi sayang, gara-gara dia itu namimah, mengadu domba atau provokator, itu nggak diterima.
walaupun doanya panjang, ya. Nah ini ada disebutkan di dalam kitab Dafaul Akhbar ya, di sejarahnya. Di mana nih? Suatu ketika Bani Israel, tahu Bani Israel? Umat Nabi Musa tuh dilanda kelaparan. Gini pernah nih, Bani Israel itu dilanda kelaparan. Ya. Nah, nabinya kan waktu itu mah Nabi Musa ya. Itu Nabi Musa berkali-kali berulang-ulang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunin hujan. Padahal ini yang ngaduannya Nabi. Kan doa Nabi mah katanya ijabah. Sama tuh doa ibu ke anaknya ya, itu ijabah tuh, makanya banyakin doa. Anak mah jangan banyak nyumpain. Ini mah karena kesel nyumpain mulu gitu ya. Jangan, walaupun kesel juga jangan sumpahin anak mah. Ya kalau perlu mah walaupun jelek, bilangin yang bagusnya. Gitu. Ini Nabi Musa yang nggak doa, bahkan berulang-ulang ya, tapi belum dijabah juga tuh, minta hujan, kasihan ya. Gitu ya. Akhirnya, nih Allah Subhanahu Wa Taala mewayukan ke Nabi Musa. Ya firman Allah nih, yang terjemahannya ya. Ya, jadi ini dikasih tahu nih Nabi Musa oleh Allah ya. Di kalangan kalian, maksudnya orang Bani Israel ya, itu ada seorang yang suka mengadu domba, provokator. Selama orang tersebut masih ada, maka tidak akan dikabulkan permintaanmu. Tuh. Jadi gara-gara satu, seumat Bani Israel itu kena imbasnya. Bahkan Nabi ngedoa juga, Nabi Musa nggak dijabah gara-gara itu tuh. Itu ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberitahu siapa orangnya, yang mana gitu ya. Tuh. Ya, akhirnya Allah berfirman. Nah, karena memang itu tuh ya. Kan pada dasarnya kalau kata ininya mah aku sudah melarang yang namanya provokator namimah. Ya. Nabi Musa begitu minta juga supaya dikasih tahu mana orangnya, nggak dikasih tahu sama Allah. Jadi suruh cari sendiri aja. Coba carinya sendiri itu. Yang jelas ya, dari berita ini nih, hati-hati ya, dengan sebab dia namimah, adu domba, provokator, itu bisa menyebabkan doa dari sekian banyak orang nggak diijabah, bahkan Nabi sekalipun sampai berulang-ulang doa tetap nggak diijabah, apalagi kita ya. Tuh, baik. Nah kemudian yang keempat, akibat daripada mengadu domba atau provokator ya, ini bisa menimbulkan kebencian dan perpecahan pastinya. Ya emang gara-gara gini akhirnya teman sama teman ribut, betul. Ya bahkan saudara sama saudara ribut. Anak sama orang tua juga. Suami istri juga ya. Gara-gara ini. Nah makanya nih ya, dalam pada kesempatan ya Sayyidina Ali radhiyallahu an ini meriwayatkan ya sebuah hadis yang terjemahannya nih. Perhatikan. Jauhilah namimah. Ingat namimah tadi mengadu domba atau provokator ya. Karena namimah itu bisa menimbulkan benih permusuhan, bahkan bisa menjauhkan antara Allah dengan manusia.
Itu tadi doanya nggak dijawab kan ya, karuan dah. Sesama mah bisa jadi ribut, bisa jadi musuhan ya. Makanya hati-hati. Dan yang kelima nih ya, akibat daripada namimah, provokator ataupun adu domba ya, naudzubillah, ini dicela. Yang kelima ya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicela itu disalahin. Nah, kita nih ya disalahin orang juga kan gak enak ya, betul. Apalagi disalahin oleh Allah. Lebih gak enak lagi ya. Iya. Nah ini ya ada di dalam Al-Quran ya. Boleh ntar kalau yang mau lihat surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ya, surat ke-68 ayat 10 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla khallafim mahin hamazim masya'im binamim. Yang artinya, terjemahannya, dan janganlah kamu taat mengikuti orang-orang yang suka bersumpah dan hina, yang suka mencela dan berjalan ke sana kemari untuk berbuat namimah, mengadu domba atau provokator ya. Tuh, jadi waspada itu kalau ada orang begitu. Ya emang gini, kalau ada orang nih suka ngomongin kejelekan kita ya, itu bebaik. Kalau orang umpamanya nih ngomongin kejelekan orang di depan kita ya, di depan kita nih, bebaik tuh. Bisa jadi kejelekan kita juga diomongin di orang lain ya. Hati-hati tuh. Iya. Itu ya. Nah ternyata nih, yang namanya ngadu domba ini bukan aja sesama manusia ya, dan bukan aja hanya sekedar perkataan. Itu juga luar biasa ya akibatnya. Apalagi kalau langsung. Apa tuh langsung? Seperti ini nyata-nyata orang diaduin. Ya, emang ada orang diaduin? Ada, itu tinju, bulat segala apa ya. Bohong kalau nggak marah-marah, bener nggak? Iya. Ya, bahkan termasuk ayam. Di sini suka ada nggak yang suka ngaduin ayam? Nggak ada ya? Iya. Ngadu ayam ya. Kalau di daerah di daerah Sunda mah kadang-kadang domba ya diaduin ya. Makanya kesebutnya adu domba ya. Itu baik. Ya. Itu nanti orang yang suka ngaduin, nanti di akhirat itu bakalan dipendelin sama ayam, diserudukin sama mbek. Iya, dikisos dulu. Di dunia mah bisa jadi orang menang, bener nggak? Di sono mah bisa jadi dia diikat ya apa, jadi ntar sama ayam, atau ayam juga pikir ayamnya gede jasa kali ya, atau mbek juga begitu. Bebeto, dengerin, yang suka ngaduin ayam, yang suka ngaduin domba ya, jangan senang aja. Jangan karena puas. Hati-hati. Di akhirat nanti bakal di apa ya? Nah itu ya. Nah mungkin cukup ya. Dulu mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.